Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irsa Amalia Putri, kelas PG SDE PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Universitas PGRI Madiun. Hari ini kita akan membahas topik 4, demonstrasi kontekstual, kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Ada 4 pembahasan kita hari ini, yaitu kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Yang pertama, Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai fondasi pendidikan. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat, pendidikan yang berpihak pada peserta didik pada abad 21. Pembahasan yang pertama yaitu entitas bangsa. Bangsa memiliki dasar ideologis dan sebagai pedoman hidup bangsa yang mencerminkan karakteristik dan landasan negara yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya dengan melibatkan tanggung jawab kolektif warga negara dalam menjaga, menghormati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila sebagai identitas bangsa. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan ciri khas yang dimiliki bangsa Indonesia dari bangsa lain, dan Pancasila akan dijadikan landasan bangsa Indonesia yang tentunya wajib untuk dilestarikan. Selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila. Referensi utama sebagai acuan pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik menjadi pelajar Pancasila yang belajar sepanjang hayat dan kompetensi secara global. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Dengan memaknai dan menghayati nilai-nilai Pancasila dalam konteks pendidikan di sekolah maupun nasional, upaya pelaku pendidikan dalam mewujudkan pelajar Pancasila mencerminkan pada profil pelajar Pancasila, sehingga perwujudan tercipta melalui semangat peserta didik sebagai pelajar Pancasila melalui berbagai kegiatan yang berfokus pada pengembangan karakter sesuai dimensi profil pelajar Pancasila, seperti kegiatan P5, yaitu profil penguatan profil pelajar Pancasila. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik pada abad 21. Pendidikan yang dapat memberikan kebebasan bagi peserta didik dan dapat memerdekakan peserta didik mampu menciptakan pelajar Pancasila. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik harus memperhatikan perbedaan, karakteristik, agama, gender, dan kebutuhan belajar, motivasi, minat, tingkat pengetahuan, dan keterampilan mereka, sehingga pendidikan dapat menggunakan media, model, dan memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga nanti peserta didik siap menghadapi tantangan pada abad 21. Lalu, bagaimana cara mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik pada abad 21? Sila yang pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Dimensinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, membiasakan literasi keagamaan sebelum pembelajaran seperti membaca Al-Quran atau surat-surat pendek. Yang ketiga, berperilaku baik kepada teman dan keluarga di sekolah. Dan yang keempat, mentaati peraturan yang ada. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimensinya adalah kebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Hal yang dilakukan di sekolah adalah menggunakan bahasa lisan yang baik dengan orang yang lebih tua. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain, lalu menghargai perbedaan suku, agama, dan ras. Yang keempat adalah berperilaku adil terhadap sesama. Yang ketiga adalah
Sila ketiga dalam Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Dimensinya adalah kebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Hal yang dilakukan di sekolah yaitu bekerja sama dengan siapapun, baik guru ataupun teman sejawat. Yang kedua adalah mampu memiliki sikap empati dan simpati terhadap sesama manusia, khususnya adalah seluruh warga di sekolah. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dimensinya adalah gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Hal yang dilakukan di sekolah untuk menciptakan pendidikan yang berpihak pada peserta didik yaitu 1. Mampu memiliki ide kreatif secara konseptual. Jadi, peserta didik harus memiliki kemampuan dalam mengembangkan ide kreatif secara konseptual dan praktikal. Yang kedua adalah mampu bekerja sama dengan kelompok dan saling membantu sesama teman. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimensinya adalah kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Hal yang dilakukan di sekolah adalah yang pertama, tidak membeda-bedakan dalam berteman. Yang kedua, mampu menghargai karya orang lain. Dan yang ketiga, mampu berlaku adil dan mengambil keputusan. Kesimpulannya adalah Pancasila adalah dasar dan falsafah negara Indonesia yang terdiri dari 5 nilai luhur. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia menciptakan kerangka nilai yang menjadi ciri khas dan jati diri bangsa yang perlu dilestarikan dan dihayati nilai luhurnya. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik mengetahui bahwa Pancasila sebagai fondasi dalam konteks pendidikan Indonesia yang dituangkan melalui dimensi profil pelajar Pancasila yang diterapkan oleh peserta didik sebagai perwujudan pelajar Pancasila yang tumbuh dan berkembang sebagai pelajar yang belajar sepanjang hayat, berkarakter, berkompeten, dan terampil sesuai nilai-nilai luhur Pancasila.